Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel ini ya teman-teman. Selamat datang di channel Prayoga.id bersama dengan saya Prayoga di sini ya teman-teman semuanya. Oke, kita langsung saja mulai ya. Kita akan lanjutkan untuk materi belajar trading forex dari nol. Nah, kita sudah sampai pada episode ke-24. Jadi buat teman-teman yang masih pemula banget, yang masih awam, ini memang saya sengaja sediakan materi dari bab 1 biar teman-teman yang masih awam itu belajarnya lengkap gitu ya, tentang mindset, tentang apa itu trading forex yang sebenarnya, sistemnya itu gimana sih ya, kemudian aplikasinya, cara deposit dan lain sebagainya. Itu saya sediakan lengkap untuk teman-teman semuanya ya. Jadi silakan tonton dari episode ke-1 biar pembahasannya nyambung kayak gitu. Oke ya teman-teman. Di video kali ini kita sudah sampai di episode ke-24. Nah, kali ini kita akan bahas apa itu analisa fundamental ya, dan bagaimanakah cara melakukan analisa fundamental. Caranya biar apa? Biar profit teman-teman, biar tahu kapan harganya naik, kapan harganya turun. Nah, salah satu cara menentukannya ya adalah dengan cara melakukan analisa. Nah, jenis analisanya itu kan ada dua. Yang satu analisa teknikal, sudah dibahas di episode yang sebelumnya. Nah, yang sekarang adalah analisa fundamental. Oke, sekarang saya akan bahas lengkapnya apa itu analisa fundamental dan bagaimana cara melakukan analisa fundamental. Kita akan bahas lengkapnya pada video kali ini, tapi sebelum itu kita simak dulu promo yang satu ini teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker TMGM ya teman-teman, salah satu broker forex terbaik di dunia. Dan di TMGM ini sedang ada kompetisi trading leagues ya, atau liga kompetisi trading dunia seperti itu teman-teman ya. Oke, caranya gimana? Caranya kalian bisa ikutan ya, langsung aja klik link yang ada di deskripsi, kemudian daftar, deposit minimal $300 ya. Kemudian banyak-banyakan profit, intinya kayak gitu aja. Deposit minimal $300. Periodenya pendaftaran 18 Agustus sampai dengan 14 September ya tahun ini 2025, dan juga kompetisi berlangsung 18 Agustus sampai dengan 28 September. Jadi buruan aja. Teman-teman yang merasa jago trading, kalian langsung daftar di TMGM, langsung banyak-banyakan profit ya, minimal depositnya $300. Dan nanti kalian bisa dapat hadiah seperti ini ya. Tim yang BTC ini bisa dapat juara satunya $15.000 ya, tim All Star $10.000 sampai dengan total kejuaraan ya. Juara satunya itu ada sampai $80.000. Ya, totalnya sampai dengan peringkat ke-20 ini masih dapat ya $500-an kayak itu. Intinya teman-teman gini aja. Kalian klik link yang ada di deskripsi video, kemudian kalian daftar ya, kemudian kalian deposit minimal 300 ya, ikutan kompetisi trading kayak gitu. Nah, peringkatnya nanti teman-teman bisa pantau di sini ya. Nanti kalian dapat peringkat berapa kayak gitu ya. Oke deh, informasi selengkapnya teman-teman ya. Cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman semuanya, analisa fundamental adalah sebuah analisa dengan cara melihat berita atau menyimak berita atau menyimak kondisi sebuah negara, atau melakukan analisa ya, analisa kondisi sebuah negara. Jadi sebenarnya analisa fundamental tuh kayak gini. Negara Amerika misalkan prediksinya dalam kalau untuk jangka panjang ya, dalam setahun ke depan itu bakalan bagus enggak sih untuk dari segi ekonominya, dari segi tenaga kerjanya, dari segi militernya dan lain sebagainya, kestabilan negaranya bagus nggak sih? Oh iya, ternyata bagus setelah melakukan semua analisa dari berita-berita dan lain sebagainya. Akhirnya dia beli USD. Itu termasuk analisa fundamental kayak gitu, dengan melakukan analisa kondisi sebuah negara. Tapi itu kan kalau jangka panjang ya teman-teman. Ada analisa yang berita-berita kayak gitu, itu untuk jangka pendek. Nah, teman-teman bisa simak di Forex Factory. Nah, untuk websitenya namanya adalah forexfactory.com. Ini adalah sebuah website yang akan menyediakan banyak sekali informasi tentang berita-berita sebuah negara. Contoh ya, besok pada tanggal 15 Juli itu akan ada banyak sekali berita. Di sini ya, beritanya datang dari mana? Nah, di sini ada dari GBP, pound sterling dari Inggris ya. Kemudian AUD dari Australia. Ini nama mata uangnya. Oke. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara membaca
data-data yang ada di Forex Factory ini. Ini namanya analisa fundamental karena tadi nyimak berita teman-teman. Oke, contoh ya, besok pagi jam 6 itu akan ada berita dari Inggris ya, berpengaruh terhadap mata uang GBP. Kemudian jam 7 akan ada berita dari Australia, berpengaruh terhadap mata uang AUD ya. Kemudian CNY itu saya agak lupa ya. CNY mata uang negara mana gitu. Sorry ya teman-teman ya. Tiongkok teman-teman ya. Oke, jadi akan ada berita-berita yang berhubungan dengan yuan Tiongkok ya. Oke, CNY ya teman-teman, yuan Tiongkok. Jadi besok ada juga berita-berita dari Cina. Kemudian euro ya, berita-berita dari Eropa, kemudian karena berita-berita dari Kanada. Ada berita dari USD itu malam ya, sekitar 7:30 malam. Oke ya, sampai di sini paham ya. Di sini ada jamnya, di sini ada mata uangnya. Jadi nanti teman-teman bisa tuh simak. Oh ya, pagi-pagi saya mau trading untuk AUD nanti jam 7:30 karena ada berita dari AUD. Nah, di sini ada impact. Impact ini adalah pengaruh dari beritanya, teman-teman. Jadi di sini akan ada beberapa warna. Pertama warnanya putih ya, nggak ada yang putih sih. Coba kita kembali ya. Kayak gini ya, putih agak kecoklatan, kemudian kuning ya, kemudian coklat gelap, dan ada merah. Nah, ini ada tingkatan-tingkatannya teman-teman. Ada yang namanya impact. Seberapa besar berita tersebut berdampak pada mata uang, pada kondisi ekonomi. Nah, kalau kuning itu dampaknya biasanya standar. Jadi nggak berdampak banget enggak. Kalau coklat itu dampaknya agak lebih besar. Beritanya jauh lebih penting. Kalau merah itu dampaknya sangat besar. Oke ya, contoh nih, saya mau di berita-berita yang dampaknya gede aja deh, biar pergerakan marketnya kenceng, jauh kayak gitu. Berarti teman-teman nanti bisa nungguin besok malam jam 7:30 di Kanada akan ada data CPA. Ini dampaknya gede-gede. Kemudian ada data USD juga. Nah, ini kalau teman-teman trading USD CAD, di situ kan ada berita ini ya, berita penting nih dari Kanada dan juga ada berita penting dari USD. Nah, kalau teman-teman trading USD CAD besok malam 7:30 itu biasanya gejolaknya lumayan teman-teman. Coba kita cari yuk. Oke, USD CAD ya. Nah, biasanya itu akan ada kayak gini teman-teman, yang panjang-panjang gini loh. Ini biasanya ada news ya. Oke, kita pindah ke H4 coba. Biasanya kayak gitu. Kalau pas ada news gede, jadi candlenya pada panjang-panjang kayak gini. Jadi ini pergerakannya jauh dalam 4 jam aja gitu. Tapi juga harus hati-hati karena volatilitasnya tinggi. Atau yang kayak gini tuh. Ya, ini dalam waktu semalam ya gejolaknya jauh sekali dari harga 142.600 sampai 145 ya. Lumayan tinggi tuh teman-teman. Gitu. Jadi itu adalah cara trading ya. Teman-teman bisa melihat dari sini. Kemudian yang paling penting itu angkanya ada di sini teman-teman. Setelah kita lihat jamnya, mata uang apa yang terpengaruh, dampaknya gimana, jenis beritanya nanti teman-teman bisa cari di Google ya. Apa itu CPI.mm. Nah, kayak gini caranya kalau teman-teman belum paham. Nah, teman-teman kan bisa cari di sini. Nah, kemudian angkanya di sini yang paling penting. Ini ada previous, forecast, dan aktual. Nanti itu berita yang muncul akan muncul di sini. Apabila angkanya itu lebih baik daripada forecast,
Ini kan forecastnya 0,2 nih. Kalau nanti yang muncul angkanya 0,3 di sini, berarti membaik. Artinya apa? Kanadian dolar menguat. Nah, Kanadian dolar menguat, USD CAD akan turun harganya. Ya, akan drop kayak gini, ya. Akan drop kayak gini. Tapi hati-hati juga karena di sini juga ada berita USD. Nah, kalau USD kan prediksinya 0,3 nih teman-teman ya. Kalau nanti munculnya 0,5 atau bahkan 1, loncatannya agak jauh, lebih baiknya USD-nya lebih kuat lagi, maka di sini bisa jadi terbang marketnya gitu. Oke, biar nggak berbarengan ya, kita coba cari contoh yang lain aja. Saya. Oke, GBP ini deh. Nah, ini ya. Ini besoknya lagi. Ini ada GBP. Coba kita buka GBP USD ya. Oke, kita coba buka GBP USD. Nah, di sini ada berita GBP. Tapi ini enggak 100% mutlak seperti itu ya. Cuman biasanya memang kadang seringnya seperti itu. GBP. Oke, di sini forecastnya belum ada ya karena beritanya masih agak jauh. Nanti akan ada forecast apabila aktualnya ternyata lebih baik daripada forecast. Ini aja ya yang buat contoh ya. Ini kan 3,4 ya. Target forecastnya. Forecast itu perkiraan. Data sebelumnya untuk CPI itu adalah 3,4%. Nah, perkiraan tetap sama tuh 3,4%. Perkiraan para analis dan juga pandangan-pandangan yang lainnya ya. Nah, aktualnya nanti itu berapa? Ketika aktualnya ternyata jauh lebih tinggi, misalkan 4,1%, artinya datanya membaik ya. Dan nanti GBP-nya menguat. Nah, USD GBP, kalau GBP-nya menguat kemana? Nanti kemungkinan terbang gitu ya, karena data GBP-nya bagus kayak gitu. Itu ya. Tapi kalau ternyata di bawahnya ya, aktualnya yang muncul itu di bawahnya misalkan 3,1 bahkan 2,5, jauh di bawah 3,4, GBP-nya turun kayak gitu. Coba kita cek untuk berita yang sudah muncul ya, contohnya kayak gimana ya. Nah, ini kayak gini teman-teman. Ini kan yang berita hari ini yang sudah muncul ya. Nah, di sini biasanya teman-teman kalau datanya lebih bagus tuh hijau kayak gini. Ya, hijau warnanya. Berarti positif. Positif tuh baik, membaik. Ya, kalau yang hijau-hijau kayak gini. Ini CNY mata uang Cina. JPY mata uang Jepang. Nah, tapi kalau yang merah itu biasanya datanya memburuk ya, pelemahan untuk mata uang gitu ya. Gitu aja, bisa juga seperti itu. Nah, itu teman-teman, biar teman-teman beneran paham, tonton sekali lagi ya. Biasanya kalau sekali itu kurang paham. Kalau untuk baru banget belajar kayak gitu. Nah, kalau teman-teman pengen lebih paham lagi, sering-sering praktek gitu. Prakteknya gimana? Oh ya, hari ini hari apa sih? Nah, teman-teman cek Forex Factory. Hari ini hari apa? Jamnya jam berapa? Nanti ada berita apa? Coba teman-teman simak dulu ya. Oh ya, nanti jam 7:30 malam nih ada berita ini. Oh ya, datanya ini nanti munculnya angkanya lebih baik atau lebih bagus. Teman-teman simak di pasangan mata uang terkait. Caranya seperti itu ya, untuk langsung praktek ya teman-teman. Jadi biar teman-teman paham seperti itu ya, paham cara menggunakannya ya. Kalau cuma sekedar mendengarkan, teman-teman nggak nyimak langsung ke market, nggak nyimak langsung beritanya ya, nanti jadinya ngambang gitu ya teman-teman. Cuman tak kasih tahu beberapa hal tadi ya. Di sini ada tanggalnya, ada jamnya, ada mata uang yang terkait ya. Kemudian ada jenis impact-nya. Nah, makanya hari ini nggak begitu berimpact ya. Coba kita cek hari ini JPY pagi ini gimana. JPY, USD JPY. Karena nggak ada impact, nggak ada high impact ya. Makanya nggak ada pergerakan yang signifikan gitu. Hari ini justru kayak gini, diutak-utik di sini doang. Kenapa? Ya karena hari ini beritanya kuning gitu. Nggak begitu berimpact teman-teman. Ya emang kebanyakan seperti itu. Tapi kalau yang merah ya, yang warna merah-merah kayak gini, ini yang biasanya dampaknya gede. Jadi ini banyak digunakan oleh para trader seperti itu teman-teman ya. Ini ada impactnya, ini ada beritanya apa, teman-teman bisa
cari di Google. Nah, nanti angka aktualnya lah yang teman-teman tunggu. Apakah angka aktualnya lebih baik daripada forecast? Kalau lebih baik berarti mata uang terkait menguat. Kalau lebih buruk berarti mata uang terkait melemah, kayak gitu ya. Tinggal teman-teman tradingnya di mata uang apa, kayak gitu. Oke ya teman-teman ya, kalau ada pertanyaan seputaran analisa fundamental ini, teman-teman silakan tanyakan di kolom komentar. Lebih bagus lagi kalau teman-teman padukan juga dengan analisa teknikal yang kemarin saya bahas di video yang sebelumnya teman-teman. Oke.